Tempat ini kita panggil adalah pendopo. Saya niatkan ketika mau mendirikan bangunan ini adalah salah satunya adalah untuk pengajian ibu-ibu bulanan. Dan ada lagi nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat iman is. Harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Jadi bulan ini mulia karena lahirnya sosok manusia mulia, Nabi Sallallahu Alaihi. Ya sebenarnya ini ada bintangnya. Itu juga bulan Rabiul Awal. Paham gua, Bu? Halo? Yang paham boleh pulang nanti ya. Terus yang kedua, halo, karena ini nanti akan rutin, Bu, sebulan sekali ya ke pendopo ini. Ya, saya juga sebenarnya pengennya udah langsung ke Bogor tadi, ya, dari jam 12 selesai di Hutan Kayu. Cuman Ustadz Awan, ya, minta saya datang sini dan dia bilang kalau Ustadz nggak bisa, jangan sampai saya yang ceramah. Sebab kalau udah saya ceramah, insya Allah ibu-ibu nangis semua, gitu. Ya Bu, karena tersentuh, ya, disentuh atu-atu, gitu. Kan jadi batal. Nah, yang kedua, tadi saya bilang surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33. Saya mau baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Jadi kalau lihat tafsir Ibnu Katsir, ayat ini jaminan keamanan, nggak bakalan dapat azab. Dua, yang pertama, kita nggak akan diazab. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Allah nggak akan mengazab umat wa anta fihim, selama ada Rasul di dalamnya. Ya sekarang Rasul udah nggak ada. Maka ini kalau Aifan Hakim dulu belajarnya di jurusan agama pasti tahu. Ini pakai fi'il, liyu'adzibahum. Adzaba yu'adzibu, pakai fi'il. Fi'il itu selalu ya ta'allaq bizaman, selalu ada hubungan dengan waktu. Berarti selama Nabi masih hidup dijamin aman. Lah sekarang Nabi udah meninggal, udah nggak ada bersama kita. Walaupun kita merasakan beliau hidup, apalagi kalau ibu-ibu menghidupkan sunnahnya. Ya Bu, mau tidur wudu, baca zikir, tidurnya ngadep kiblat, ya. Itu aja, kita sudah menghidupkan sunnahnya, menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Mau makan, mau ke WC, ya ibu-ibu di sini sih, jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga bisa. Ya. Alhamdulillah. Itu jaminan keamanan yang pertama, nggak akan diazab kalau ada Rasul. Kalau sekarang Nabi sudah wafat, udah nggak ada lagi bersama kita. Walaupun ada di antara kita yang merasakan Nabi selalu hadir. Ya Ibu, misalnya Ibu mau maksiat, ya ingat Rasul. Kadang-kadang kita yang namanya manusia ya Bu, tempat salah dan lupa. Ustadz Ustazah belum datang, kosong, kita ngomongin orang mulai. Ya, lihat deh si ibu itu udah 6 kali maulid jilbabnya nggak ganti-ganti. Terus satu lagi nyautin, iya mana udah lecek kayak kantong kresek. Iya. Oh terus al-kalamu du sujun, makin jadi orang kalau ngomongin orang. Ada satu yang alhamdulillah dia sadar, udah jangan ngomongin orang mah amal kita habis. Seperti kayu bakar kemakan api. Udah biarin aja si ibu itu mah memang dari zaman emaknya juga udah norak.
akhirnya dia juga ke bawah. Namanya manusia begitu ya Bu. Halo, pagi-pagi aja kita ngelihat tukang sayur, udah dosa. Ya Allah, sayurnya lecek banget kayak muka tukangnya. Tuh terong item-item kayak kakinya tukang sayur gitu. Udah dosa. Makanya jaminan keamanan yang kedua, kita nggak bakalan diazab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Nah ini sekarang pakai isim nih. Kalau yang awal pakai fiil ya ta'allaq biz zaman. Kalau isim lah ya ta'allaq biz zaman. Ya, sampai kapanpun selama orang itu istighfar, insya Allah kita nggak akan dapat bencana. Amin. Selama kita istighfar, kita selamat insya Allah. Mari sama-sama astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar pembuka rezeki. Orang yang banyak istighfar, sebagaimana di dalam surat Nuh dikatakan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunin hujan dari langit, itu rezeki ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah kasih anak sama harta yang banyak. Coba kayak Irfan Hakim, anaknya banyak tapi hartanya juga banyak, enak. Orang hartanya doang banyak, anak nggak punya, sedih nggak Bu? Sedih. Ada orang anaknya doang banyak, hartanya nggak ada, puyeng. Lebih sedih lagi. Lu minum susu ikan susah gitu. Ya, padahal kapan ikan menyusui gitu kan. Yang paling enak itu sebagaimana ayat ini, orang yang rajin istighfar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Harta banyak, anak banyak. Jalu yang mana? Ini Jalu, ini Jaki. Iya, waktu Ramadan kemarin hadir nyanyi di Indosiar, alhamdulillah ya, matanya melek sebelah gitu kan, karena jam 2 dini hari begini, nyanyi lagu Hasbunallah ya. Oh itu Bu, ya makanya yang kedua, kalau hidup kita susah, walaupun di sini saya nggak lihat ada ibu-ibu yang susah, ini kelihatan hidupnya enak semua Ibu. Orang yang hidupnya enak tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem gitu kan. Lehernya nunduk gitu. Kayaknya meresap. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa gitu. Bu, kalau ada, ini kalau Bekasi masuk Jawa Barat, ternyata pinjol nomor 1 Jawa Barat. Dan yang paling banyak ngutang pinjol, guru. Termasuk saya. Bu, makanya kalau kita ada problem, ada masalah, ini jawabannya istighfarin aja, sholawatin aja, zikirin aja, ya, doain aja. Jadi selalu istighfar, doa, zikir, sholawat, insya Allah hidup kita aman. Amin. Kalau dulu-dulu kan ada, Bu, lagi puyeng ya? Iya, jogetin aja. Gitu. Tuh sampai sekarang belum berhenti joget, Bu. Belum kelar-kelar urusannya. Ya kan? Tapi kalau istighfar, tapi kalau doa. Tadi istighfar jelas, pembuka pintu rezeki. Sholawat Bu, saya dulu. Saya nikah umur 21. Ngontrak rumah RSSSS. Kata Bang Komeng, rumah sangat susah selonjor. Rumah Ustadz Subki mah disenderin aja retak. Orang mau bilang apa? Rumah saya strategis. Dekat kemana-mana Bu. Ke dapur dekat, ke sumur dekat. Alhamdulillah.
Ya jangan-jangan ibu-ibu orang sini pada milih Komeng semua nih. Iya, baru dibuka aja udah Ntar saya laporin sama Komeng besok. Ya, mudah-mudahan ibu dikasih hadiah nanti. Didoain, ya kan gitu. Nah, jadi sekarang kita ngadepin problem warisan dari baginda Nabi. Nabinya udah nggak ada, tapi masih bisa kita hidupin. Apanya? Sunnah. Ya Bu, kalau lagi ngadepin cucu, anak, nggak sesuai harapan, nggak usah dibilang, aduh nih anak bandel amat, mau jadi apa gedenya? Nanti kamu kalau begini, gedenya jadi gelandangan. Jangan, itu doa dari orang tua. Doa orang tua mustajab. Da'watul walid liwaladihi mustajab. Ya, maka aduh, kamu hayo bangun, biar hidup kamu berkah, biar kamu jadi seorang yang sukses. Bawa nih emak ke Mekah. Selalu doanya yang positif kayak gitu supaya anak kita termotivasi, cucu kita termotivasi. Kalau masih belum baik juga, istighfarin aja. Jangan anak bandel dijogetin. Ya, istighfarin. Sholawatin. Saya kan Bu yang awal-awal juga Masya Allah. Emang kayak Ustadz Irfan Hakim langsung jadi artis. Langsung hebat ya. Saya mah susah. Ya, kadang-kadang makanan gak ada. Iya, waktu lagi susah gak ada makanan, perut lapar, sholawat aja 100 kali. Alhamdulillah jadi tambah lapar. Tapi waktu lagi lapar-laparnya ada yang nganterin nasi uduk. Selalu pertolongan Allah datang. Kalau tadi saya cerita Bang Komeng, kita ke Madinah Bu, terbang umroh. Sampai di Madinah, saya mau ganti baju. Rupanya kunci gembok koper saya itu ketinggalan di Jakarta. Saya bilang gimana nih Bang? Panggil aja ojek online Pak Ustaz. Emang bisa Bang? Bisa. Bisa mati. Baru sampai Tanjung Priok udah ngambang aja. Tapi akhirnya saya sholawat Bu. Sambil saya cari peniti, ini film zaman dulu, mungkin ibu-ibu belum lahir, Mike Gaffer, ya kan? Oh udah lahir ibu? Emang ada yang umurnya udah 20 ini? Kayaknya masih SD nih kelas 6 gitu. Akhirnya Bu, sambil sholawat, saya rojok itu gembok, saya puter. Bahasa Wadas sih ya? Saya tojos ya kan. Ya saya sodok ya kan. Saya puter sambil 10 kali sholawat. Alhamdulillah nggak kebuka. Kata Bang Komeng, Ustadz sholawat jangan pelit, zikir jangan dikit. Saya tambahin 50, saya puter agak keras, baru patah penitinya. Tapi nggak lama dateng Bu. Office boy Hotel Al Haram di Madinah, orang India. Dia mungkin karena kita baru datang memastikan semuanya oke gitu. Dia ketok pintu kamar, dibuka sama salah satu jamaah. Dia nanya, Assalamualaikum brother, how do you do anything problem? Saya bilang ke dia. Si Indiana tengartian molohok. Emang orang Bekasi tahu. Dia nggak ngerti, bengong. Saya bilang turun bro. Dia nggak mau turun bro. Ya, akhirnya dia lihat saya lagi nyolok-nyolok gembok begitu pakai peniti, dia paham. Oh I see, wait for a moment. Daguan sakedap katanya. Keluar dulu, balik lagi dia bawa tang. Digunting, putus. Saya bilang alhamdulillah dengan sholawat ini gembok bisa putus. Kata Komeng, itu tang India Pak Ustadz, bukan sholawat. Ya itu cuman wasilah. Kalau nih gembok saya pegang tahu-tahu ngebul berasap terus terbuka, kan ente yang kaget. Maka diutus. Itu India, siapa tahu di kamarnya lagi nyanyi Tum Hi Ho. Ya. Atau boleh cobian. Taranginang.
Akhirnya he solve our problem. Urusan beres, alhamdulillah. Kemarin hajian sama mama, insya Allah saya tiap tahun hajian bareng mama, ya. Dan kemarin ada Profesor Abdus Somad, profesornya aja 2 Bu, dari Brunei sama dari Malaysia. Saya ngambil S3 aja batuk. Ya, saya taruh 1. Apalagi ini sampai profesor, guru besar. Ya, itu Bu, halo. Saya nanya sama Ustadz Abdus Somad, karena dia pinter, hafalan hadisnya banyak. Saya nanya, bener nggak tuh ibunya? Karena waktu ibunya meninggal, di koran ada beritanya, ibunya tuh mau masak aja wudhu dulu. Masak sambil sholawat. Pantesan anaknya juga jadi soleh-soleh. Ada ibu-ibu masak, ngedumel aja. Hah? Oncom tiap hari. Udah dibejek. Udah kayak nggak ada berkah-berkahnya nih makanan. Lah, bukannya disolawati, malah di nyap-nyapin. Ya Bu, itu oncom udah mengkeret, dibejak gitu kan. Mungkin hancur gitu. Tapi Bu, saya ingat, saya kan Sunda, tapi saya lama di Jakarta. Saya punya encing. Waktu saya masih kecil inget tuh, dipanggil mancing saya sama abang saya ke rumah tuh makan. Di rumah ada sambal goreng ati. Pikiran saya sambal goreng ati tuh ati, ada kentang, ya, pedas, pakai nasi, enak. Begitu saya ke dapurnya, saya buka tutup saji, tinggal ada tumis oncom dikit gitu. Kan saya protes, "Cing, mana atinya?" "Atinya di sini." "Lu kalau makan tenang," katanya. "Oncom juga berasa ati. Lu makan ati. Kalau nggak pakai ati, sakit hati." Ternyata Bu, Masya Allah, ya, emaknya Profesor Abdus Somad kemarin di Mina, di Arafah. Saya nanya, bener ya Bu, sambil zikir. Pokoknya apa-apa sekarang zikirin aja, solawatin aja. Ya, ibu misalnya tiba-tiba, ini ada saya videonya di sini ya Bu. Suami karena tetangganya ada yang yatim, gajinya langsung dibagi 2. Separuh buat anak yatim, separuh buat dia. Dan bininya alhamdulillah nggak banyak nanya. Ya, begitu suaminya bilang, "Dikasih siapa?" "Saya kasih anak yatim." Udah nggak pakai nanya-nanya. Ya kalau kayak kita kan, "Lu ngasih anaknya apa emaknya?" Kata suaminya, "Ya kan anak yatim masih ada emaknya." Gitu. Lalu yatim piatu baru, atau yatim piano, nggak punya bapak, nggak punya piano kan begitu. Nah, halo Ibu. Makanya udah tema kita nih, aman kita hidup kalau menghidupkan Nabi. Ya Allah, malam Jumat mau baca Yasin, Kahfi aja kadang-kadang kita males ya Bu. Baru ta'awud aja. Ibu-ibu gayanya dong, Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Model kita kan begini ya Bu ya. Sholat nyarinya yang cepet. Ya. Kalau ada imam baca Fatihah 1 nafas kita girang. Malah mungkin kita berharap ada imam yang udah nggak nafas ya Bu ya. Kan sholat ribur tuh. Yang ngubur imam dulu ya kan. Maunya gitu. Ngaji. Ya. Padahal ini ngaji ibu-ibu tadi datang dari jam berapa? 1:30 ya di sini. Hah? 2:30 sampai jam segini. Niat tolabul ilm. Ada yang masih punya wudhu. Ya, kecuali yang udah boros gitu. Udah boros kadang-kadang baru duduk aja langsung batal gitu.
Tapi kalau yang kuat-kuat ini malah nunggu sampai maghrib. Ini dihitung sholat sunnah sampai maghrib. Dari lampu belum hidup sampai nyala. Ya mudah-mudahan. Ya Bu, dari duduk bener, emok, sampai akhirnya melonjor. Gitu kan. Alhamdulillah, nikmat gitu kan. Nah makanya nih dua Bu. Kalau Nabi kita hadirin di situ. Ibu-ibu ngomongnya juga alhamdulillah. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ada teman kalau ke pengajian bawa tasnya gede banget. Biarin aja. Ya karena kan ke pengajian paling isinya risol ya kan. Lontong kan. Kita mah nggak perlu tas-tas yang branded ya kan. Tas 800 juta isinya lontong. Lupa. Bulan depan pengajian sini lagi baru dibuka. Ya lontong gua. Tadinya lontong ayam jadi lontong ayam jamur. Bu, halo. Yang berikutnya istighfar pembuka rizki, solawat. Ya, makanya ibu-ibu zaman dulu nih kayak begini ya, Masya Allah, anaknya jatuh, nangis, ada lukanya. Cuman ditiup doang sembari diludahin gini. Lari lagi. Lalu mak-mak zaman sekarang Bu, anaknya udah diludahin sampai lepek. Kagak lari-lari. Allah. Beda ya. Makanya istighfar tadi udah, sekarang sholawat ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam salawatullah. Insyaallah salawat akan mendatangkan syafaat. Amin. Insyaallah di dunia juga kita nggak akan dapat kesulitan. Amin. Selalu dimudahkan, hajat tercapai. Amin. Apa-apa doa, ada orang ke Mekah, doa, nggak usah sirik, ya. Orang begitu sholat belum rapi udah ke Mekah. Paling dia cuma buat update status doang, foto di pinggiran Ka'bah. Ya usah. Orang berangkat kita doa, ya Allah saya juga pengen ke sana. Karena kemarin Bu di maktab saya tuh selain Mamah Dede, Profesor Abdus Somad, Dr. Zain Rafiq ya, dan beberapa kiai, ada Direktur Patitan MNC ya. Itu ada juga kemarin berangkat haji tukang parkir. Nabung 5.000 tiap hari, 19 tahun bisa berangkat haji sama bininya. Makanya kalau ada yang belum haji, nabung sehari 5.000. $5.000, $5.000. Iya, cepet. Ya kalau 5.000 perak ya 19 tahun ya kan. Ya, ala kulihal. Kalau ada yang begitu, doa. Anak orang sukses, orang kalau sukses Bu, anaknya ngambil rapot, nilainya bagus. Rapot nggak dilipet Bu, dijembreng Bu. Orang nanya apa itu Bu? Rapot. Ya, gitu. Tapi kalau yang nilainya jelek, buru-buru dikecil-kecilin gitu. Ibu nggak ngambil rapot, enggak, gurunya lupa kali. Padahal nilainya jelek gitu kan. Nah ini masalah maulid. Pertama, kalau Nabi ada, sesungguhnya kita tuh aman dari azab. Tapi Nabi nggak ada sekarang. Tapi PR kita adalah bagaimana menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan Rasul, ngomongnya baik, perbuatannya baik. Ya, Nabi kalau ada makanan nggak pernah dicela.
Ya kadang-kadang ibu hadir di hajatan, begitu makan rendang digigit keras, langsung komen. Gue rasa sendal kali itu bukan rendang. Gue gigit gigi gue yang nempel katanya. Udah dicela-cela 3 potong habis. Pas mau pulang nanya, rendang tadi masih ada nggak? Kata lu ulet, gue juga buat kucing. Bukan buat gua. Nabi nggak pernah cela makan. Nabi pemaaf. Nabi nggak pernah dendam. Nabi di Taif. Di sini ada berapa orang yang belum ke Taif? Wah, insya Allah nanti ya. Saya Oktober tanggal 1 umroh. Nanti Desember ada ibu-ibu yang mau daftar sama saya. Nanti insya Allah saya diskon 10.000 perak. Ya. Taif itu ada tempat Nabi waktu mau berdakwah bukan disambut malah disambit. Tapi Nabi berlindung, malaikat datang. Nawarin, ya Rasulullah kalau engkau izinin saya cabut nih gunung, saya cocol mereka, saya hancurin, saya timpah dengan gunung. Nabi bilang jangan. Ya Allah, pemaaf, penyabar. Kalau kita kadang-kadang gimana Bu, kalau ada orang yang nyakitin kita, ada yang nyampein, kita diomongin sama dia, mungkin kita bales dengan bunga, kita lemparin sama pot-potnya. Ya, Nabi sabar, jangan ya wahai malaikat, nanti anak keturunannya akan jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi 2 keamanan, kita hidupkan lagi apa yang diajarkan Nabi. Yang kedua, jangan lupa terusin istighfar. Ya Bu, kalau nggak bisa ngomong baik, udah istighfar, sholawat. Ya. Ibu-ibu di sini sih saya yakin, ini kelihatan dari wajah-wajahnya. Ibu di sini nggak ada yang ngomongnya jelek, ya. Ibu-ibu di sini kagetnya aja langsung baca Yasin. Kadang-kadang kan orang dikagetin segala punya orang di absen. Begitu dicolek, kadal. Ya, kalau ibu di sini langsung begitu dicolek, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah gitu. Kan jadi panjang ya Bu ya. Nah makanya ini pesen, ya udah hidup udah beres deh, ya hidup udah beres. Hidup di dunia cuman sebentar. Memang yang bisa ngikutin Nabi terbatas, nggak semua orang. Cuman yang percaya bakal pulang, percaya bakal ada hari akhir. Saya punya teman SMA Bu, maksa banget nawarin saya beli tanah. Ya karena dia itu jadi marketing tanah kuburan. Dia, Pak Ustadz ini ada penawaran Agustus nih paket Merdeka 5 lobang. Saya tambahin 1 deh. Ya Allah, apa Ustadz mau nyari yang hook? Ya kalau di kuburan mah nggak perlu hook. Ya Bu, ada nih di WA, orang ngegali, terus ada lagi lahatnya, dia contohin masuk, kita tuh cuman segini doang. Ya Allah, langsung ya Allah, mudah-mudahan kita nanti di kuburnya terang, di kuburnya dapat nikmat, nanti di kuburnya digelarin karpet kayak begini minimal nih Bu, jadi empuk. Ya, kalau tanah doang gatel kita, kegaruk mulu ya kan. Kalau dihamparkan karpet dari surganya Allah, angin dari surga jadi raudhatun min riyadil jannah. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan percaya hidup ini ada batasnya. Baik, jam 16.42. Ya, saya pikir udah cukup ya. Mudah-mudahan kita pulang bawa bekal, ya, amalin apa yang diajarin Nabi. Yang kedua, Nabi aja yang dosanya udah diampunin, sehari istighfar 100 kali. Ya, apalagi kita. Ya, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kalau udah kompak biasanya waktunya udah habis ya kan. Ya, kita cukupkan, mungkin doa nanti akan dibaca, dipimpin oleh Ustadz Awan. Ya. Dia udah latihan dari kemarin.
lari dari sini ke Indosiar ya kan, biar kuat napasnya waktu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ampuni dosa kami. Alhamdulillah masih diberi sehat dan kesanggupan untuk hadir di majelis. Panjangkan umur kami dalam sehat dan taat. Kabulkan semua niat sahibul hajat. Mudah-mudahan semuanya tercapai. Dan kami yang hadir mendoakan juga akan dapat kebaikan yang sama. Karena waktu kita berdoa ada malaikat yang mengatakan amin. Dan kemudian walaka bimithlin, doa yang baik juga akan kembali kepada kita. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kemampuan bisa mengikuti Nabi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, sehingga kami diakui sebagai umatnya dan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah, penyelamatan dari siksa neraka, berada di surganya Allah langsung tanpa melewati nerakamu ya Allah. Berkahi rumah ini, berkahi tempat ini, kantor ini, dan orang-orang yang beraktivitas di rumah ini. Engkau berikan keberkahan semuanya ya Allah. Ziyadatul khair, bertambah baik, bertambah berkah, dan juga tetangga-tetangganya dan orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu minkum summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melakukan kegiatan ini secara rutin. Diniatkan 9 kali ya, tiba-tiba jadi lebih sering dari itu. Amin. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai diniatkan 9 kali tapi makin lama jadi setahun sekali, mudah-mudahan tidak. Terima kasih Ibu, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan nanti ketika ada undangan lagi bisa hadir kembali. Berharap mudah-mudahan bisa lebih banyak hari ini, insya Allah. Perdamaian, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Alhamdulillah guys, pengajian sudah selesai, sudah pulang. Alhamdulillah bisa memberikan bingkisan juga pada para jamaahnya. Jadi doakan ini bisa sebulan sekali kita melakukan pengajian seperti ini. Seperti diniatkan untuk pendopo ini pun dibikinnya seperti itu. Ini mau lebih dari 1 ton kali ya? Udah lebih, udah 1,1 lebih. Insya Allah ntar, Persiapkan untuk kurban tahun ini ya. insya Allah. Ya, nah ya. Ya Pegang. Allah.
Hormat keren tuh, pinter. Pinter. Iya, hormat udah. Iya, tepuk tangan. Jangan pernah lihat juga ya. Iya, iya. Iya. Ya, Pinter, thank you. kerbau itu kan selalu jadi pelajaran ya. Ya, dulu ada dongengnya Ivan ya. Dongeng apa? Kebo sama Patani. Waktu di sawah kan, jam 12. Patani buka itunya makanan. Coba lagi ngapain? Makan sih ya. Oh, Patani makan ya. Iya. Sama kita kata Kebo. Kita juga makan. Terus kedengeran ajan. Kata Kebo, itu suara apa Patani? Itu ajan. Ajan itu apa? Panggilan orang sholat. Ayo Patani sholat nggak? Kata Kebo. Enggak. Kata Kebo, sama. Saya juga enggak. Sama aja kok nggak salah, sama apa bedanya sama kebo? Wah, alhamdulillah. Happy banget tadi ibu-ibu. Senyum dari awal sampai akhir. Itu sampai pisang sampai jeruk bersih ya kan? Ya itu tandanya berkah. Kalau nggak dicolek sama sekali kan, alhamdulillah waliyadzubillah. Katanya kita bersahabat dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Yang makan makanan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Habis ngaji, ya kan? Mindik, Ustadz Meleng ngambil gitu kan. Berkahnya itu. Iya, berkah. Oke, Ya. thank you guys ya. Bersama Ustaz Subki Abu Guri, banyak cerita, banyak pengalaman. Saya bawa istri, Banyak ilmu. anak-anak, Nah, itu bawa menantu sama cucu. Gaya banget lah punya cucu lah. Ya ayah. Nuhun Ustaz. Amit. Oke. Mabruk, barakallahu fiik. Amin. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum.